Ustadz, bagaimana hukum seseorang yang mengatakan, Ya Allah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah? Saya pernah baca, Syekh Saleh Al-Fauzan menyebut ini syirik, karena tergolong isti'anah dan nida atau memanggil Rasulullah. Walaupun dia cuma berkata, Ya Rasulullah, ini tergolong syirik ya Ustadz? Syirik asgar atau syirik akbar ya Ustadz? Ya kalau dia berkata, Ya Allah, itu permohonan kepada Allah. Ya Sayyidi, siapa yang dimaksud Ya Sayyidi? Kalau yang dia maksud adalah Allah, maka itu nggak ada masalah. Tapi ketika dia berkata Ya Rasulullah, nah itu dia berdoa kepada Rasulullah SAW. Berdoa kepada makhluk, siapapun makhluk itu, ya apakah malaikat atau nabi, itu namanya berdoa kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah, itu masuk ke dalam syirik akbar, membatalkan keislaman. Bang Jul dan gerombolan Wahabinya adalah orang-orang yang kurang piknik. Mereka selalu menjadikan agama Allah ini sempit dikarenakan terlalu kaku di dalam memahami nas. Mereka merasa kelompok yang paling benar tanpa melihat lagi pada argumentasi lain dari para ulama yang memahami teks agama secara lebih luas. Bang Jul mengatakan bahwa yang menyeru Ya Rasulullah sebagai orang yang telah keluar dari Islam dan melakukan syirik akbar atau syirik besar. Dengan kata lain, menyeru selain Allah adalah sama dengan berdoa kepada selain Allah, dan itu adalah syirik. Maka seruan seperti Ya Muhammad dan yang semisal itu juga termasuk syirik akbar. Hal ini dikarenakan Bang Jul dan gerombolan Wahabinya buta dan tidak memahami secara mendalam konsep tawasul dan istighosah. Sekarang mari kita lihat riwayat berikut ini. Dalam kitab Majma'uz Zawaid karya Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 468. Dari Utsman bin Hunayf bahwa seseorang berulang kali datang untuk menemui Utsman bin Affan dalam suatu urusannya. Namun Utsman bin Affan sama sekali tidak menghiraukannya dan tidak memperhatikan urusan laki-laki tersebut. Kemudian orang itu bertemu dengan Utsman bin Hunayf dan mengeluhkan hal itu kepadanya. Lalu Utsman bin Hunayf berkata kepadanya, "Pergilah ke tempat wudu dan berwuduklah, lalu ke masjid dan lakukanlah sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian ucapkan, Ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Nabi kami Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku menghadap kepada Tuhanku melaluimu agar dia memenuhi hajatku. Dan kemudian sebutkanlah hajatmu. Setelah itu pergilah kamu, aku pun akan pergi bersamamu." Maka laki-laki itu pergi dan melakukan apa yang dikatakan Utsman bin Hunayf kepadanya. Setelah itu, dia mendatangi pintu Utsman bin Affan. Lalu datang penjaga pintu rumah Utsman dan mengantarkannya, serta mempersilahkan masuk ke dalam rumah dan mempersilahkannya untuk duduk di atas permadani. Lalu Utsman bin Affan berkata, "Apa kebutuhanmu?" Kemudian laki-laki itu menyebutkan hajatnya. Maka Utsman bin Affan pun mengabulkan keperluannya. Sampai kemudian Utsman bin Affan mengatakan, "Kapanpun engkau memiliki keperluan, maka datanglah kepada kami." Kemudian laki-laki itu keluar dan bertemu dengan Utsman bin Hunayf, seraya berkata kepadanya, "Semoga Allah membalas kebaikanmu." Dia, yaitu Utsman bin Affan, sebelumnya tidak pernah melihat kebutuhanku dan juga tidak memperhatikanku, sehingga engkau mengatakan kepadanya tentang diriku. Utsman bin Hunayf berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah mengatakan sebelumnya kepada Utsman bin Affan, tetapi aku pernah menyaksikan Rasulullah ketika seorang laki-laki yang buta matanya datang kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi dan mengadukan kepada Rasulullah tentang hilangnya penglihatannya." Al-Haythami berkata, At-Tirmizi dan Ibn Majah telah meriwayatkan bagian akhir hadis itu tanpa menukilkan kisahnya. Bahkan At-Tabrani berkata, hadis sahih setelah menyebutkan jalur-jalur yang meriwayatkan hadis tersebut. Ternyata salaf, yaitu Utsman bin Hunayf, salah seorang sahabat Nabi, menyatakan bahwa menyeru Ya Muhammad adalah hal yang diajarkan oleh Nabi sendiri dan merupakan sunnah. Lalu Bang Jul yang selalu berkoar-koar kembali pada sunnah justru mengatakan hal seperti ini adalah syirik. Apakah dia hendak mengatakan bahwa Rasulullah mengajarkan kesyirikan? Bang Jul dan gerombolan Wahabinya juga mengaku-ngaku sebagai salafi, tetapi malah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh salaf
salaf, yaitu Utsman bin Hunayf, sebagai kesyirikan. Sebenarnya Bang Jul ini mengikuti sunnah siapa dan salaf yang mana? Sekarang mari kita lihat riwayat berikut ini. Di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 365, dari Al-Haytham bin Hanashi berkata, kami berada di samping Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi, dan kakinya sedang kram. Lalu seseorang berkata, panggillah orang yang paling engkau cintai. Dia pun berkata, wahai Muhammad. Kami tegaskan, wahai Muhammad, bukan wahai Allah. Seketika Ibn Umar pun dapat meregangkan kakinya. Dapat kita lihat bahwa tanpa Bang Jul sadari, bukan hanya menuduh sahabat Nabi melakukan kemusyrikan, tapi termasuk guru besarnya yaitu Ibn Qayyim, karena telah memuat kisah istighosa ini di dalam kitabnya. Dapat kita lihat bahwa seruan seperti ya Muhammad tidaklah termasuk syirik akbar, bahkan merupakan ajaran Nabi, yaitu sunnah Nabi dan juga amalia salaf. Al-Haythami, seorang ulama ahlus sunnah, juga menukil sabda Nabi yang memerintahkan umatnya untuk meminta tolong kepada makhluk ketika dalam keadaan terdesak. Berikut bukti perintah Nabi tersebut dalam kitab Majma'uz Zawaid, karya Al-Haythami, jilid 10 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, halaman 138 sampai 139. Al-Haythami berkata dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat di bumi selain malaikat hafazah. Tugas mereka menulis daun-daun pohon yang gugur. Maka jika salah seorang di antara kalian tertimpa kesulitan di padang Sahara, maka berserulah, bantulah aku wahai hamba-hamba Allah, maksudnya malaikat. Al-Haythami berkata, riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Rasulullah mengajarkan umatnya jika ada yang tersesat di dalam perjalanan, hendaknya dia memanggil para malaikat agar dapat menolongnya. Di sini Bang Jul benar-benar telah menuduh Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berbuat syirik, yaitu dengan meminta tolong kepada malaikat. Dalam kitab Al-Azkar, karya An-Nawawi, salah satu ulama ahlus sunnah yang diterbitkan oleh Dar Ibn Khuzaimah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 415 sampai 416. Kami telah meriwayatkan di kitab Ibn Sunni dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah bersabda, jika ada seseorang yang hewan tunggangannya lepas saat perjalanan di padang pasir, maka hendaknya dia menyeru, wahai hamba-hamba Allah, tahanlah, yaitu tungganganku itu. Wahai hamba-hamba Allah, tahanlah, sesungguhnya Allah memiliki pengepung di bumi ini yang akan menahannya. Aku, yaitu An-Nawawi berkata, beberapa guru besar kami berkata kepadaku bahwa beliau pernah kehilangan kendaraan miliknya yang aku mengiranya adalah keledai. Dan dia tahu akan hadis ini, lalu dia mengucapkannya. Setelah itu, Allah pun menahannya saat itu juga. Aku juga pernah bersama rombongan yang kehilangan hewan tunggangan mereka, dan mereka merasa lelah mencarinya. Maka aku mengucap seruan itu, dan seketika itu juga hewan tunggangan mereka berhenti, yaitu tidak lari lagi, tanpa sebab apapun selain ucapan ini. Bukan hanya guru besar Imam An-Nawawi saja yang melakukan hal ini, akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal pun yang katanya telah diakui sebagai imam mazhabnya Bang Jul melakukannya. Dalam kitab Masail Al-Imam Ahmad bin Hambal, riwayat anaknya Abdullah bin Ahmad yang diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-Islami, cetakan pertama tahun 1981, halaman 245. Abdullah bin Ahmad bin Hambal berkata, aku telah mendengar ayahku berkata, aku sudah melaksanakan haji sebanyak 5 kali, 2 kali dengan kendaraan, dan yang 3 aku berjalan, atau sebaliknya. Kemudian aku tersesat di perjalanan menuju haji, sedang aku dalam keadaan berjalan. Maka aku pun berkata, wahai para hamba Allah, tunjukilah aku jalan yang benar. Aku terus-menerus mengucapkan perkataan itu sampai aku menemukan jalan yang benar, atau sebagaimana yang telah ayahku katakan kepadaku.
Lagi-lagi dapat disimpulkan bahwa Bang Jul telah menilai Imam Ahmad bin Hambal dan guru besarnya Imam An-Nawawi telah melakukan kemusyrikan. Harusnya Bang Jul tidak terburu-buru mengatakan sesuatu itu sebagai syirik besar, karena mayoritas muslimin telah mewangi mulut-mulut mereka dengan seruan ya Rasulullah, ya Muhammad, dan lain sebagainya. Sebaiknya Bang Jul mempelajari ulang kitab-kitab ulama muslimin agar dapat membandingkan apa yang diyakini selama ini. Jangan hanya terpaku dengan para guru wahabinya. Sekaligus pesan bagi para pemirsa, jangan pernah terkecoh dengan penampilan jenggot dan laptop. Sebagai hadiah penutup bagi Bang Jul, agar hatinya tenang dan damai, silahkan simak video berikut ini. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu al-jahu indallah, innal musii'inna qad ja'uk li dhambi ya